Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 pengantar komputer dan software akan menjelaskan program kami, yaitu program pengukur tensi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Isdihar Zarifah dengan NIM 12143010 dari Prodi Teknik Biomedis. Yang kedua ada Salwa Jyoti Salimah dengan NIM 1214301112 dari Prodi Teknik Biomedis. Dan yang terakhir ada Raka Capan Hendy dengan NIM 1214301012 dari Prodi Teknik Biomedis. Selanjutnya kami akan menjelaskan latar belakang kami membuat program ini. Tekanan darah merujuk kepada tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia. Tekanan darah dibuat dengan mengambil dua ukuran dan biasanya diukur seperti berikut. Nomor atas menunjukkan tekanan ke atas pembuluh arteri akibat denyutan jantung dan disebut tekanan sistol. Nomor bawah menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat di antara pemompaan dan disebut tekanan diastol. Saat yang paling baik untuk mengukur tekanan darah adalah saat Anda istirahat dan dalam keadaan duduk atau berbaring. Tekanan darah dalam kehidupan seseorang bervariasi secara alami. Bayi dan anak-anak secara normal memiliki tekanan darah yang jauh lebih rendah daripada dewasa. Tekanan darah juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik, di mana akan lebih tinggi pada saat melakukan aktivitas dan lebih rendah ketika beristirahat. Tekanan darah dalam satu hari juga berbeda, paling tinggi pada waktu pagi hari dan paling rendah pada saat tidur malam hari. Bila tekanan darah diketahui lebih tinggi dari biasanya secara berkelanjutan, orang itu dikatakan mengalami masalah darah tinggi. Penderaan darah tinggi mesti sekurang-kurangnya mempunyai 3 bacaan tekanan darah yang melebihi 140/90 mmHg saat istirahat. Selanjutnya kami akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan program C++? Bahasa C++ lahir pada tahun 1980 dan dikembangkan di bawah CANSI, American National Standard Institute, oleh Bjarne Stroustrup di AT dan T. Bell Laboratories pada awal 1980-an. Ketika prototipe C++ pertama kali muncul sebagai ekstensi C dengan fungsionalitas kelas atau biasa disebut C with class. Pada tahun 1983 sampai 1584, kelas C ditingkatkan dengan menambahkan fitur overloading operator, awalnya disebut A better C, dan pada tahun 1983 namanya diubah menjadi C++. Simbol plus adalah operator kenaikan C dan digunakan untuk menunjukkan bahwa bahasa baru adalah versi C yang lebih maju. Borland International menerbitkan kompiler Borland C++ dan Turbo C++. Anda dapat mengkompilasi kode C++ menggunakan kedua kompiler. Perbedaannya adalah Borland C++ dapat digunakan untuk pemrograman Windows dan juga pada DOS. Selain Borland International, beberapa perusahaan lain telah merilis kompiler C++ seperti BTopSpeed C++ dan Zord-Itch C++. Selanjutnya kami akan menjelaskan apa itu tekanan darah. Tekanan darah adalah kondisi yang tidak berjalan secara pasti karena akan berubah-ubah. Ini karena tekanan darah akan bervariasi setiap saat, tergantung pada aktivitas yang Anda lakukan. Olahraga, perubahan postur dari duduk ke berdiri, dan bahkan berbicara sekalipun dapat menyebabkan tekanan pada darah Anda berubah. Oleh karena itu, fakta tekanan darah yang perlu Anda ketahui bahwa umumnya tekanan darah akan berbeda sesuai waktu pagi, siang, atau malam. Menurut Life Science, sebuah penelitian menyebutkan bahwa tekanan darah yang diukur pada pagi hari dapat melihat adanya masalah kesehatan lebih baik dibanding jika dilakukan pada malam hari. Sebenarnya tekanan darah setiap orang akan selalu berubah-ubah. Polanya akan mulai tinggi pada pagi hingga siang hari, kemudian mencapai puncaknya pada sore, dan kemudian kembali turun pada malam hari. Pola perubahan tekanan pada darah ini sangat berkaitan dengan jam biologis tubuh alias ritme sirkadian. Jam biologis tubuh mengatur kerja setiap organ tubuh manusia berdasarkan jadwal tertentu dalam rentang waktu 24 jam atau 1 hari. Selanjutnya kami akan menjelaskan tekanan darah yang ideal. Pertama, untuk bayi dan anak. Seorang anak dianggap prehipertensi jika memiliki tekanan darah lebih dari 90% dibanding anak seusianya, dan dikatakan hipertensi jika tekanan darah lebih dari 95% dibanding anak seusianya. Yang kedua, remaja dan dewasa. Meski tekanan darah secara alami meningkat seiring pertambahan usia, tekanan darah normal untuk semua remaja, dewasa, dan orang dewasa yang lebih tua adalah di bawah 120/80 mmHg. Rinciannya adalah sebagai berikut. Angka pertama 120 mmHg adalah tekanan darah sistolik,
Angka ini menunjukkan tekanan dalam pembuluh darah saat jantung berkontraksi dan mengarahkan tekanan maksimum. Yang kedua, angka kedua yaitu 80 mmHg adalah tekanan diastolik. Angka ini menunjukkan tekanan dalam pembuluh darah saat jantung beristirahat di antara kontraksi. Jika salah satu dari dua angka sistolik dan diastolik terlalu tinggi, maka tekanan darah dianggap tidak normal. Kemudian dianggap prehipertensi jika sistolik secara konsisten berada di antara 120 sampai 140 mmHg dan diastolik berada di antara 80 sampai 90 mmHg. Jika lebih dari 140 per 90 mmHg, maka kamu berisiko mengidap hipertensi. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan program ini. Yang pertama, masukkan nama pasien. Yang kedua, pilih jenis kelamin pasien. Yang ketiga, masukkan umur pasien. Yang keempat, masukkan tekanan darah pasien. Yang kelima, akan muncul hasil apakah tekanan darahnya tinggi atau rendah atau normal. Dan ini adalah cara menggunakan programnya. Sekian penjelasan yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.